Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali di TF Radio di kesempatan sore hari ini, hari Rabu 14 April 2021. Biasanya tentunya gue spesial sajian lagu-lagu Sunda khusus untuk hari ini ya, hari Rabu seperti yang sudah di-share di grup, kemudian juga sudah di posting di Facebook EG Radio, kemudian juga di IG dari beberapa grup, dan sudah diinformasikan oleh saya kemarin ya bahwa hari ini hari Rabu ada acara ngobrol pintar bersama praktisi kesehatan, yaitu Bapak Dr. Setio yang sudah hadir dari tadi di radio, dan tentunya akan mengupas tuntas, kemudian juga memberikan penjelasan dengan tema rahasia penyembuhan berbagai penyakit degeneratif dengan susu kambing dan telur dari Wayusipa. Baik, langsung kita temui narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini? Harus selalu sehat, alhamdulillah. Iya, suaranya agak digedein, Dok, agak deket nih biar lebih mantap. Kita udah lama, Dok, ya nggak ketemu, baru kali ini ketemu lagi nih sama dokter ini, dokter ya. Iya, udah lama banget ya ketemu nih. Akhirnya ketemu juga nih. Akhirnya ketemu juga di sini. Iya, pas di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Penuh barokah. Oke, nah inilah mitra saya pertama kali mungkin di studio ya, ngobrol pintar bersama Pak Dr. Setio. Tapi kalau di acara yang lain pernah juga di beberapa seminar. Baik, Dok, tidak usah lama-lama, langsung aja sebelum mengundang mitra radio di 0811229298 melalui nomor WA, kemudian di telepon 0227311968, melalui SMS di 087812828212, dan juga bisa mendengarkan di luar kota Bandung, baik di luar Jawa Barat atau di mana saja melalui streaming di www.etradio.com atau di download di Play Store EG Radio Bandung. Langsung saja kita temui narasumber kita untuk memaparkan, menjelaskan dulu mengenai yaitu susu kambing dan telur dari Wayusipa. Iya, Kang Budi. Jadi sebelum masuk ke susu kambing dan juga ke daun kelor, ekstrak daun kelor, Iya. ini jadi catatan penting buat kita nih. Ada dua hal terutama. Yang pertama adalah angka kesakitan yang justru bukannya turun, malah tidak pernah turun, Kang. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga lagi terus-terusan dengan pandemi COVID. Jadi otomatis kita harus berbicaranya di sisi yang berbeda, Kang. Betul. Jadi kita harus punya pemikiran bahwa sesungguhnya hipertensi, diabetes yang masuk kategori seperti yang tadi, ini sebetulnya rahasia nih. Tapi sudah terlanjur masuk ke studio jadi nggak jadi rahasia nih. Tadinya rahasia tidak mau disampaikan, tapi pada akhirnya harus disampaikan juga. Iya. Jadi hipertensi kan tidak turun, Kang. Diabetes tidak turun, stroke tidak turun, kanker tidak turun. Bahkan penyakit-penyakit lain juga makin lama makin meningkat. Demikian juga dengan kondisi virus COVID-19 sekarang ini. Nah, ini harus disiasati dengan pendekatan yang berbeda, Kang. Makanya kenapa kita masuk di sesi yang harus betul-betul melihat lagi ada satu sisi di kedokteran, yaitu yang disebut sebagai clinical nutrisi, Kang. Clinical nutrition atau nutrisi klinis ini adalah satu keilmuan di kedokteran yang akan bisa memberikan support, memberikan suatu dukungan terhadap proses penyembuhan. Jadi otomatis yang akan kita bicarakan di susu kambing ini adalah bicara dari sisi nutrisinya, Kang Budi. Jadi bahwa kita memerlukan bukan semata-mata obat, bukan semata-mata hal-hal yang selama ini kita sudah kenal, tapi justru pendekatan nutrisi juga memegang peranan penting. Nah, susu kambing ini berbeda dengan yang kita pelajari dari awal sebagai 4 sehat 5 sempurna, Kang. Jadi kalau dulu kita pernah mendengar susu dan selalu susu, pasti nilai gizinya sudah maksimal, katakanlah, kita tahunya seperti itu. Tapi ternyata ketika kita mempelajari susu kambing dari mulai kualitas, kestabilan di tingkat pemanasan, kemudian yang paling membedakan sekali adalah lebih bersifat basah.
Jadi mineral yang ada di kandungan yang ada di dalam susu kambing itu memberikan satu kompleks sehingga angkanya tuh tidak bersifat lagi asam tapi lebih bersifat basa. Dan ini akan sangat menguntungkan buat seluruh individu, artinya adalah baik anak-anak maupun orang dewasa sampai usia lanjut. Karena sifat basa ini akan sangat memberikan suatu dukungan untuk mempercepat proses penyembuhan kambing. Nah ini yang jadi latar belakang yang pertama. Di samping tentunya adalah kandungan vitamin, mineral, asam amino, bahkan asam aminonya sangat-sangat lengkap. Sehingga betul-betul kalau kita ingin memilih satu nilai nutrisi, maka nutrisi yang ada di susu kambing ini jauh lebih istimewa dibandingkan dengan susu yang selama ini kita kenal. Artinya adalah susu dari sapi yang selama ini dikenal. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang menarik lagi adalah ekstrak daun kelor. Ekstrak daun kelor ini sampai hari ini boleh dikatakan booming kampung. Ini kenapa dikatakan booming? Karena memang penelitiannya banyak sekali pemanfaatannya, termasuk yang kita akan bicarakan yaitu mengenai berbagai penyakit degeneratif. Jadi termasuk kanker atau sifat anti kankernya itu sangat menguntungkan sekali atau sangat memberikan suatu dampak. Demikian juga dengan kondisi-kondisi pada kondisi hipertensi, diabetes, stroke, serangan jantung maupun penyakit yang sifatnya ada degeneratif itu akan sangat terbantu sekali dengan pemberian ekstrak daun kelor. Sehingga kombinasi ini yang menarik, kombinasi yang ada di susu Sukamori ini sangat istimewa karena di satu sisi adalah nilai nutrisinya yang tinggi, yang kedua mengandung ekstrak daun kelor karboni. Jadi ini yang memberikan suatu nilai bagaimana kita bisa melakukan suatu pendekatan ke berbagai penyakit, baik itu penyakit berbagai degeneratif maupun penyakit kanker. Itu mungkin awal pembukaan kita nih Kang. Baik, terima kasih Pak Dr. Setio. Itu interview tadi sudah dipaparkan sekilas ya. Nanti kita sedang baru bertanya dan ini Dok sudah ada 3 pertanyaan nih yang sudah dikirimkan. Tapi sebelum dilanjutkan kita dengarkan dulu pesannya. Nanti kita lanjut setelah pesan yang satu ini. Kita jangan kemana-mana, simak terus 96,8 FM Ngopi Ngobrol Pintar bersama praktisi kesehatan Bapak Dr. Setio di kesempatan sore hari ini masih bagian di video ya, karena masuk sampai usia nanti. Baik, mitra radio kita lanjut lagi dan tentunya di kesempatan sore hari ini ya didukung sebenarnya oleh susu kambing Sukamori ya, susu kambing Etawa ya dan ekstrak daun kelor. Baik Dok, ini sudah ada 3 pertanyaan dulu ya, kita satu-satu. Ini Ibu Hajarati dari Jalan Setiabudi di Bandung ya. Kemudian yang kedua dari Pak Dharma di Ciamis mendengarkan melalui streaming. Berikutnya juga Ibu Nancy dari Jakarta Utara juga menyimak ini perwakilan nih. Baik, langsung aja dari Ibu Ratih dulu ya. Selamat sore Pak Dr. Setio juga Mas Boni, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bu, alhamdulillah berkat doa Ibu ya. Sambil ngabuburit Ibu. Ini Dok, saya punya keluhan mah kronis ya, sudah 2 tahun. Nah, saya sudah mencoba beberapa pengobatan biasanya. Iya, baik obat medis maupun non medis ya. Akan tetapi belum ada perubahan yang secara signifikan. Kalaupun ada perubahan hanya sesaat. Nah, saya sudah bosan sebetulnya dengan obat-obatan. Barangkali dengan saya mendengarkan barusan menyimak 96,8 FM yaitu ada susu kambing Sukamori ya atau susu kambing Etawa seperti yang sudah diinformasikan oleh Radio. Nah, Dok, kira-kira katanya dengan susu kambing itu bisa nggak untuk mah kronis? Kemudian berapa dosisnya? Sehari berapa kali? Kemudian juga apakah ada efek sampingnya enggak? Mohon dijelaskan secara singkat dan detail katanya. Itu dari pertanyaan Ibu Hajarati. Oke Dok, satu dulu biar kita fokus ya. Baik, seperti yang tadi Kang Boni, Ibu Haji Rati di Setiabudi, alhamdulillah kita bisa silaturahmi pertama ya. Memang juaranya pengobatan mah kronis ini justru di susu kambing. Ini harus jadi catatan buat kita. Kenapa saya katakan juaranya? Karena sifat alkalinya.
Jadi kondisi dengan makronis itu yang terjadi adalah tingkat keasaman di lambung yang cukup tinggi. Jadi otomatis harus dinetralisir, dan ini akan bisa didapatkan dengan kita memberikan susu kambing Sukamori ini, Kang Boni. Bu Haji Rati juga ini menjadi catatan penting buat kita. Jadi satu catatan adalah memang harus diberikan satu yang sifatnya adalah bertolak belakang dengan tingkat keasaman yang ada di lambung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang tadi saya cerita juga mengenai manfaat ekstrak daun kelor. Ekstrak daun kelor ini luar biasa dimanfaatkan oleh tubuh kita di berbagai organ, termasuk adalah lambung. Jadi itu yang kedua. Jadi keistimewaannya adalah di sifat alkali yang ada di dalam susu kambing. Terus yang kedua, daun kelor sendiri, ekstrak daun kelor sendiri akan memberikan suatu regenerasi, perbaikan luka yang luar biasa yang bisa diterima di lambung penderita makronis. Nah, yang ketiga yang perlu dicatatkan lagi khususnya untuk Ibu Haji Rati di Setiabudi, justru pola makan. Pola makan ini harus betul-betul banyak yang dirubah nih. Ini menjadi hal penting sekali karena kalau membiasakan diri pola makannya adalah banyak makanan yang memerlukan asam lambung yang tinggi, yang notabene adalah berbasis hewani, mengandung kolesterol tinggi atau lemak yang tinggi, maka asam lambung akan terus-terusan dikeluarkan dan dikeluarkan dalam jumlah yang cukup tinggi, sehingga otomatis perjalanan perbaikan dari makronisnya akan menjadi kendala. Jadi 3 poin penting itu harus disimak oleh Ibu Haji Rati di Setiabudi. Yang pertama adalah pilih betul-betul Sukamori, artinya adalah susu kambing yang dikombinasikan dengan ekstrak daun kelor. Dan yang ketiga, pola makan yang harus dirubah. Demikian jawaban untuk Bu Rati, Kang Boni. Terima kasih Pak Dr. Setio. Untuk Ibu Rati mudah-mudahan cukup jelas ya tadi jawaban dari praktis kesehatan Bapak Dr. Setio. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Dok, ini dari Pak Dharma ya, Pak Dharma di Ciamis, di Ciamis streamingnya ya. Streaming ya, dengarkan. Sebenarnya melalui radio di biasa juga sampai, cuman dia kebetulan lagi di jalan sambil dengar melalui streaming, Dok. Ini Pak Dharma di Ciamis punya stroke ringan, sudah kurang lebih ada 6 bulan. Nah, saya tertarik dengan tadi pemaparan dari Pak Dr. Setio katanya. Apakah untuk yang stroke ringan ini bisa nggak dikombinasikan, yaitu mengkonsumsi susu kambing dengan ekstrak daun kelor? Apa tidak apa-apa, tidak berbenturan gitu, Dok, maksudnya ya? Kalau dua-duanya dikonsumsi atau yang mana dulu? Atau dikasih jarak nggak setelah mengkonsumsi produk A yaitu susu terus ekstrak daun kelor? Mohon penjelasan, kemudian juga untuk dosisnya berapa banyak dan biasanya ini memerlukan waktu berapa lama pengobatannya biasanya di lapangan gitu, Dok, dari Pak Dharma di Ciamis. Silakan, Dok. Terima kasih Kang Budi. Pak Dharma di Ciamis, betul nuwun, terima kasih banget bisa silaturahmi di udara ini. Ini menjadi catatan pertama adalah jangan berbicara mengenai perbedaan antara stroke ringan, stroke berat atau perdarahan atau tidak. Itu yang menjadi catatan. Kenapa demikian saya harus menekankan? Karena baik stroke ringan maupun stroke dengan berat atau dengan perdarahan itu perjalanannya sama. Jadi buat Pak Dharma di Ciamis, mohon menjadi perhatian bahwa kalau sudah terjadi stroke, meskipun dinyatakan adalah ringan, tapi itu adalah perjalanan, proses untuk berlangsung terus-terusan. Itu yang harus menjadi catatan buat Pak Dharma di Ciamis. Terus kemudian mengenai tadi yang disampaikan, ini sebetulnya adalah satu produk yang tidak terpisah, Pak Dharma. Jadi susu kambing Sukamori ini adalah susu kambing yang dicampurkan atau dikombinasikan dengan ekstrak daun kelor. Jadi dalam kesatuan. Jadi satu paket, Dok. Jadi satu paket, jadi tidak terpisah sama sekali. Tapi catatan lain juga kalau mau menjawab pertanyaan tadi, ini adalah sama sekali tidak ada kekhawatiran. Jadi jangan berpikir ada interaksi, ada berpikir ada efek samping atau ada reaksi yang negatif, itu sama sekali tidak ada. Kenapa demikian? Karena alami semua gitu. Jadi ini adalah bukan satu kimia, bukan ada interaksi antara satu molekul dengan molekul lain, karena sifatnya adalah kompleks. Susu kambing sendiri merupakan suatu nutrisi yang luar biasa, sementara daun ekstrak daun kelor
akan memberikan suatu support yang melengkapi kepentingan-kepentingan yang tidak ada di dalam nutrisi. Tentunya adalah perlu dilengkapi dengan herbal, dan ekstrak daun kelor merupakan suatu ekstrak atau herbal yang luar biasa untuk pemanfaatannya, termasuk yang dibicarakan sekarang. Kalau tadi bicara mengenai makronis, berarti ada gangguan di lambung kita. Nah, sekarang ada gangguan di fungsi saraf. Ini juga hal yang sama. Jadi susu kambing Sukamori atau susu kambing pada umumnya itu memberikan suatu nilai yang luar biasa pada perbaikan saraf. Jadi kalau kita bicara di stroke, seluruh kondisi stroke, katakanlah baik ringan maupun berat dengan perdarahan, itu perlu perbaikan di tingkat persarafan. Dan nutrisi salah satu yang harus dipilih adalah justru nutrisi yang berasal dari susu kambing ini. Untuk pemulihannya pun hal yang sama. Ekstrak daun kelor ini akan memberikan suatu perbaikan secara keseluruhan pembuluh darah, baik pembuluh darah di tubuh secara umum maupun pembuluh darah yang ada di dalam otak. Jadi ini akan didapatkan Kang Boni, Pak Dharma. Satu lagi yang tadi saya tidak akan menjawab secara langsung mengenai dosis. Ini mohon menjadi catatan, tidak ada dosis. Tolong menjadi catatan ini. Makin banyak justru makin baik, karena ini adalah sifatnya nutrisi dan tidak ada kecil sekali kemungkinan adanya efek samping. Jadi tidak ada yang ceritanya adalah berlebihan, atau tidak ada ceritanya yang sifatnya adalah seperti kimia mengandung atau selalu disertai dengan efek samping. Tapi kalau konsumsi susu kambing Sukamori yang dicampur dengan ekstrak daun kelor, justru makin banyak makin baik. Jadi kalau kita sekarang konsumsi katakanlah 3 kali, mau 5 kali, mau 6 kali, itu justru akan jauh memberikan suatu nilai perbaikan yang lebih cepat. Demikian juga untuk menjawab tadi Ibu Haji Ajarati di Setiabudi Kampung. Demikian mungkin menjawab untuk sementara Pak Dharma di Ciamis. Baik, Dok, sebelum dilanjutkan pertanyaan, ada 3 pertanyaan tadi, barangkali ke cover ya pertanyaannya. Kita jeda sesaat dulu. Kita jangan kemana-mana, masih di 96,8 FM, masih di Ngopi-Ngobrol Pintar bersama praktisi kesehatan dari susu kambing Sukamori dan ekstrak daun kelor. Saat ini waktu sudah jam 17:47, sementara dan maghrib atau waktunya buka puasa yaitu jam 17:57. Jadi masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana, masih di Go Spesial. Mitra Radio silahkan melalui streaming di www.etradio.com kalau mitra di luar kota yang baru hari ini bergabung, terima kasih banyak. Dan nanti ada kenang-kenangan untuk Mitra Radio, terutama untuk 3 orang penanya ya, saya sediakan yaitu susu kambing Sukamori ya, saya kasih dari eTradio dan Media Boni Suara Katama. Jadi bisa didapatkan nanti di eTradio di Jalan Bobatu 168 Bandung di lantai 3 itunya produknya. Kemudian di agen-agen resmi di Media Boni Suara Katama Jalan Pasir Pun nomor 18 Bandung. Kemudian juga bisa layanan antar, kemudian juga dipaketkan juga bisa, itu tinggal pesan aja. Baik, Pak Dr. Setio, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Ibu Nancy di Cipanas Cianjur, Dok. Ya, Ibu Nancy punya anak usianya 5 tahun. Akan tetapi pertumbuhan badannya itu ini, Dok, lambat ya. Cianjur ya? Nah, di Cianjur, di Cipanas. Pertumbuhan badannya lambat, usia 5 tahun dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Jadi pertumbuhannya sangat lambat sekali. Kemudian nafsu makannya kurang. Nah, saya ingin bertanya ini dengan apakah dua-duanya sama harus satu paket dengan ekstrak daun kelor? Kalau untuk anak ini, Dok ya, kalau tadi kan yang dewasa. Nah, ini untuk anak yang usia 5 tahun, apakah sama harus satu paket? Itu dari Ibu Nancy. Kemudian tadi juga ini dari daerah Majalaya juga, terima kasih untuk Pak Tatang di Majalaya, barangkali keburu ya sama Pak Dr. Setio dibahas. Dia punya penyakit asma ya. Asma. Kemudian ini kalau untuk bulan Ramadan sebaiknya minumnya setelah buka puasa atau sebelum sahur atau sesudah sahur, yang bagusnya ini untuk bulan puasa. Kalau hari biasa idealnya juga jam berapa gitu yang lebih cocok, atau jeda waktunya, Dok, gitu kan? Betul. Karena ini penyakit asmanya sangat menyiksa sekali, apalagi kalau datang kedinginan, musim dingin gitu kan. Wah, udah betul-betul repot katanya, Dok, sehingga aktivitasnya banyak terhambat. Tolong, Dok,
dijelaskan. Terima kasih. Baik, seperti yang tadi Kang Boni, ini buat Ibu Nancy, buat putranya yang umur 5 tahun dengan nafsu makan yang kurang dan pertumbuhannya juga kurang. Susu kambing itu punya nilai nutrisi yang luar biasa. Sekali lagi ya, dari sisi vitamin, mineral, maupun asam amino yang cukup lengkap. Jadi kalau dikonsumsi untuk anak-anak ini sangat-sangat tepat sekali. Apalagi nilai proteinnya. Nilai protein ini pasti sangat diperlukan untuk anak-anak, terutama adalah untuk kecerdasan, untuk pertumbuhan. Ini sangat membantu sekali. Jadi betul-betul akan menjadi pilihan atau harus menjadi pilihan Sukamori ini. Di satu sisi karena memang susu kambingnya, di lain pihak ini yang kadang-kadang tadi kalau Kang Boni selalu menyampaikan ini satu paket atau tidak. Memang dalam susu Sukamori ini sudah ada kandungan ekstrak daun kelornya. Oh gitu. Jadi tidak terpisah sama sekali. Gitu, ya. Jadi kandungannya, makanya ini justru akan memberikan nilai kepada pertumbuhan anak, pertumbuhan baik dari sisi persarafannya, kecerdasannya. Ini akan didapatkan untuk anak-anak. Jadi tidak ada keraguan. Cuman sekali lagi balik lagi ke anak-anak. Kalau anak-anak ini kan lebih bisa dibuatkan istilahnya makan ini tergantung suka atau tidaknya. Betul. Jadi sekarang titip buat ibundanya nih, Ibu Nancy-nya otomatis harus membuat satu menu yang betul-betul akan disukai oleh putranya. Sehingga konsumsi susu Sukamori ini tidak sekedar mengkonsumsi susu seperti biasa. Nah, ini harus dibuatkan sedemikian rupa satu menu-menu tertentu, tapi tetap memberikan kandungan Sukamorinya masuk di dalamnya. Demikian Kang Boni yang bisa jadi catatan untuk anak-anak. Ini Dok, ada yang nanyain juga rasanya rasa susu kambing ini bagaimana katanya? Karena memang ditambahkan dengan krim, ditambahkan dengan daun salam, sehingga betul-betul rasanya memang beda. Jadi jangan punya ada bayangan bahwa susu Sukamori ini masih tercium yang tidak enak atau rasanya tidak enak. Memang rasanya enak sekali, Kang Boni. Jadi tidak perlu ada keraguan dengan Sukamori ini. Betul-betul kita bisa menikmati seperti halnya kita menikmati susu yang lain dengan rasa yang bisa diterima baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, khusus buat Pak Tatang di asma, justru balik lagi kalau tadi saya hanya membicarakan mengenai asma, membicarakan mengenai MA. Paru-paru juga hal yang sama. Jadi susu kambing itu merupakan suatu nutrisi yang sangat bagus sekali untuk saluran pernafasan. Jadi baik itu untuk paru-paru dalam kondisi ini adalah sakit dengan TBC-nya, sakit pneumonia, COVID-19, kondisi yang sekarang ini mengenai saluran pernafasan dengan paru-parunya, juga dengan asma, Kang Boni. Jadi ini menjawab untuk pertanyaan Pak Tatang. Sangat tepat sekali mengkonsumsi susu kambing Sukamori ini karena kandungannya adalah betul-betul akan sangat istimewa untuk kondisi paru-paru termasuk asma. Nah, pertanyaan berikutnya apakah kapan mengkonsumsinya? Balik lagi ke dosis. Jadi saya selalu mengingatkan jangan kalau bicara di dosis justru makin banyak, makin sering kita mengkonsumsi makin jauh lebih bagus. Jadi kalau misalkan kita dalam posisi puasa berarti siap-siap ketika berbuka puasa sudah disiapkan satu gelas untuk Sukamori dari khusus untuk ini nih, untuk asmanya. Kemudian nanti juga setelah katakanlah setelah selesai sholat taraweh kita bisa mengkonsumsi lagi, dan demikian juga pada saat sahur. Jadi menjelang sahur atau setelah sahur juga kita bisa mengkonsumsikan satu porsi lagi. Jadi bisa 3 kali bahkan bisa 4 kali, itu bisa diatur oleh Pak Tatang sendiri atau untuk kebutuhan termasuk anak-anak juga bisa diatur sedemikian rupa. Kang Boni. Mudah-mudahan bisa menjawab 2 pertanyaan terakhir tadi. Baik mitra, dan maghrib 2 menit lagi sebelum diakhiri Dok, ini kan kita sambil menunggu adzan maghrib. Azannya. Sementara ada 15 pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu, nanti bisa di pertemuan berikutnya Dok ya. Betul. Dan sekarang yang terakhir, pesan-pesannya dari Pak Dr. Setio sebagai praktisi kesehatan untuk Mitra Radio di mana saja berada. Silakan Dok, ya, apalagi kita masih menghadapi pandemi ya. Silakan Dok. Jadi sekali lagi Kang Boni, seperti yang tadi disampaikan di awal, kita ini perlu satu nutrisi yang sangat istimewa. Jadi ketika kita berhadapan dengan pandemi pun, meskipun sudah ada vaksinasi,
tapi kondisi tubuh itu tetap memerlukan satu nutrisi atau nilai nutrisi yang tinggi. Dan ini akan didapatkan dengan adanya kehadiran susu kambing atau sukamori yang mengandung susu kambing dan kombinasi dengan ekstrak daun kelor. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan permasalahan atau banyak permasalahan penyakit, banyak permasalahan kesehatan itu akan bisa diselesaikan baik pada anak-anak, dewasa maupun usia lanjut, karena memang betul-betul nutrisi ini akan memegang peranan penting. Dan ini akan bisa dicapai dengan kita mengkonsumsi secara rutin susu kambing yang ada di dalam sukamori yang sudah dikombinasikan dengan ekstrak daun kelor. Demikian Kang Boni, mudah-mudahan bermanfaat silaturahmi pada saat menjelang maghrib ini. Iya, baik Dok, terima kasih banyak. Baik, kita terjadi minggu tadi ngopi ngobrol pintar bersama praktisi kesehatan dari susu kambing dan daun kelor Hiroshiba. Dengan tema kesempatan hari ini yaitu rahasia penyembuhan berbagai penyakit degeneratif dengan susu kambing dan kelor Hiroshiba. Baik, terima kasih dokter yang sudah menemani Mitra Radio kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan dok kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Betul. Sukses selalu untuk dokter, juga jangan kapok, kemudian juga tetap menemani Mitra Radio di waktu yang akan datang. Sampai jumpa, salam untuk keluarga dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Mitra Radio, ngopi ngobrol pintar bersama praktisi kesehatan Bapak Dr. Setio. Juga saat Bapak Dr. Setio ya, salam juga untuk Pak Dr. Setio lagi menyimak di kesempatan malam hari ini atau petang hari ini. Baik Mitra Radio, tiba saatnya adzan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin wal muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan selamat berbuka puasa.